Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rema percaya bahwa sampai saat ini sahabat masih ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari pergumulan hidup yang sementara dihadapi. Percayalah sahabat, apapun keadaan kita dan bagaimanapun beratnya pergumulan hidup yang sementara dihadapi, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah percaya dan berharap kepadanya karena engkau tidak akan dikecewakan. Pada waktunya engkau akan dibawa keluar sehingga engkau akan merasa lega dan memuji Tuhan. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang kami pinta, tolonglah kami dengan Roh Kudus agar kami sanggup menghadapi kehidupan ini. Tuntunlah kami agar selalu berjalan dalam kebenaran-Mu sehingga langkah hidup kami tidak tersesat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam Rema saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua yang tertulis demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat Rema, apakah yang terlintas di benak kita saat mendengar kata radikal? Sebagian besar masyarakat merasa takut dengan kata tersebut. Hal itu disebabkan karena mereka punya konotasi yang negatif dengan kata radikal. Bila dihubungkan dengan kelompok tertentu, maka radikal semakin seram. Sebut saja di antaranya kelompok radikal, entah itu radikal atas nama agama, radikal separatis, dan sebagainya. Ditambah lagi tatkala terorisme tumbuh subur di negeri ini, secara umum orang menyebut kelompok ini sebagai kaum radikal dengan beranggotakan orang-orang berkarakter jelek yang mengacau dan menghancurkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal berarti secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Jadi, kata radikal itu adalah sebuah kata yang tidak menjurus kepada hal negatif seperti anggapan sebagian besar masyarakat. Ayat perenungan saat ini diawali dengan kata perintah janganlah yang adalah sebuah larangan yang meminta seseorang untuk tidak boleh melanggar larangan itu. Ada larangan karena ada konsekuensi atau akibat jika larangan itu tidak diikuti. Rasul Paulus mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, atau dengan kata lain, harus berbeda dengan dunia. Karena jika tidak, maka akan berakibat tidak baik atau bahkan berakibat fatal. Karena ada tertulis dalam surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Menjadi musuh Allah berarti hilang segala-galanya, termasuk keselamatan, dan akan berakhir dengan kebinasaan selama-lamanya. Sahabat Rema, jadi bisa disimpulkan bahwa berani tampil beda juga bisa disebut sebagai radikal, tentunya dalam pengertian yang positif. Tampil beda yang dimaksudkan adalah berbeda dengan dunia sekalipun hidup di dunia. Kalau mau jujur, kadang sangat sulit untuk membedakan mana yang benar-benar mengikuti segala aturan Tuhan dan mana yang hanya sekedar ikut-ikutan karena tidak ada pembeda yang tegas. Oleh karena itu, marilah berubah. Merujuk pada kata radikal yang berarti secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip, maka kita harus berani secara radikal menunjukkan warna kerajaan Allah melalui kehidupan di dunia ini. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 tertulis, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Dari ayat ini sangat jelas bahwa setiap orang Kristen harus menentukan hal mendasar yang paling prinsip dalam hidup, yaitu memilih dengan setia teguh dengan pilihannya atau radikal. Tampillah berbeda dengan dunia sebagai seorang radikalis kerajaan Allah. Meski kadang sikap radikal untuk kerajaan Allah ini dianggap sebagai suatu kebodohan bagi dunia. Contohilah Nuh yang diolok-olok dan dikatakan gila tatkala membuat bahtera. Justru yang diolok-olok dan dikatakan gila itulah yang terselamatkan dari bencana air bah. Sahabat Rema, memiliki sikap radikal bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Akan ada banyak tantangan, hambatan, dan bahkan untuk bersikap baik dan benar pun akan mendapat kecaman dan dicurigai. Jadi, tetaplah pada prinsip dan janganlah terpengaruh dengan dunia. Menjadi radikal berarti bersikap jujur di saat semua curang, bersikap benar di saat semuanya sesat, bersikap kudus di saat semuanya najis, atau bersikap memberi di saat semuanya berlomba-lomba untuk mengambil. Sikap-sikap yang bertolak belakang dari nilai-nilai dunia inilah yang akan menjadi pembeda kita dengan dunia. Kembangkan dan pakailah terus sikap-sikap radikal seperti ini, karena dengan demikian maka kita bisa menunjukkan kualitas kekristenan kita yang sesungguhnya. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan kami agar menjadi radikal bagi kerajaan sorga. Tolonglah kami Bapa, agar kami mampu untuk melakukannya. Bantu kami untuk menanggalkan dan meninggalkan semua kedagingan sehingga hidup ini layak bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, ingatlah bahwa radikal untuk kerajaan Allah berarti berani tampil beda dari dunia. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini dan sampai jumpa pada video Rema selanjutnya. Jangan lupa berbagi jika sahabat diberkati melalui video Rema saat ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam sepanjang kehidupan kita. Shalom.